Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Dwi Andira dengan NIM D0221510. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ibu yang dimana ada seorang Fadil usia 33 tahun, sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Nah, saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Pabrik akan beroperasi setengah tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Kadang-kadang sama sekali tidak masuk kerja tanpa memberitahu atasannya. Sudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian, juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan akan dipecat supaya mendapat pesangon yang cukup besar sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai. Nah, ada 3 pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral? Jelaskan dalam ilmu lain yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Nah, di sini disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral itu memiliki hubungan erat dalam berbagai ilmu yang membahas tingkah laku manusia seperti psikologi, sosiologi, dan etika. Nah, di psikologi itu, dalam psikologi, disiplin kerja dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengatur perilaku dan tindakan mereka sesuai dengan norma-norma organisasi atau sosial. Nah, kalau tanggung jawab akuntan dalam hal ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesi yang telah ditetapkan. Sedangkan moral di sisi lain melibatkan pertimbangan individu terhadap apa yang dianggap benar dan salah dalam konteks pekerjaan dan interaksi sosial. Nah, untuk di bagian sosiologi, dalam sosiologi itu disiplin kerja sering dipelajari dalam konteks struktur organisasi dan budaya kerja. Sedangkan tanggung jawab akuntan dalam sosiologi itu mencerminkan bagaimana individu memahami memahami peran mereka dalam sistem sosial yang lebih besar, termasuk hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan klien. Sedangkan moral dalam konteks sosiologi itu mencakup norma-norma sosial yang mengaruhi perilaku dalam lingkungan kerja. Dalam etika bisnis mempertimbangkan bagaimana individu dan organisasi membuat keputusan dalam konteks ekonomi dan sosial. Disiplin kerja yang baik dan tanggung jawab terhadap tugas akuntan merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip etika bisnis yang menekankan integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban terhadap semua pemangku kepentingan. Nah, kemudian soal kedua itu, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil. Nah, kecakapan profesional dalam bidang akuntansi melibatkan keterampilan teknis, analitis, dan komunikatif yang kuat. Terbengkalainya kerja akuntansi dapat terjadi jika Fadil tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan perusahaan dengan akurat dan tepat waktu. Khususnya sebagai seorang direktur keuangan, Fadil memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun laporan keuangan, mengelola anggaran, dan memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Jika Fadil tidak memenuhi tugasnya dengan baik, ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan dan mengancam reputasinya. Adapun soal ketiga, yaitu apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family business akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Jelaskan jawaban saudara dengan sudut pandang etika bisnis. Nah, jika seorang akuntan memandang bahwa memiliki masa depan yang lebih cerah dalam bisnis keluarga daripada meniti karir di perusahaan lain, hal ini dapat mencerminkan pandangan
subjektif mereka tentang nilai-nilai keluarga, kesempatan untuk berkembang, dan stabilitas ekonomi. Dari sudut pandang etika bisnis, keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena terdapat konflik kepentingan antara kewajiban profesional sebagai seorang akuntan dan kepentingan pribadi atau keluarga. Seorang akuntan harus memastikan bahwa keputusan tidak mengorbankan integritas profesionalnya atau menyebabkan konsekuensi negatif bagi perusahaan atau klien yang dilayani. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak etis dari memilih karir di family business dibandingkan dengan bekerja di perusahaan lain. Sekian dari saya, terima kasih.